Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja saat ini maupun yang di rumah. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan kita memasuki hari yang baru lagi. Tuhan beri kehidupan dan melandasi kehidupan kita ya adalah kebenaran firman. Mari kita membaca merenungkan firman dari Mazmur pasal 25. Mari buka Alkitabnya, Mazmur 25. Kita akan baca secara bergantian ya. Bapak Ibu yang di rumah juga membuka Alkitab. Firman Tuhan berbunyi demikian, dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ayat 2. Kepadamu aku percaya, janganlah aku dapat aku mendapat malu, janganlah aku sungguh-sungguh berlari atas. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritakanlah jalan-jalanmu kepadaku yang berkata, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala langkahku dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak pertama. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini adalah Daud memohon pengampunan kepada Tuhan, dan dia menyadari ada dosa, ada kesalahan, ada kelemahan yang dia lakukan. Ya. Nah, yang pertama dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan pengakuan akan kelemahan kita, akan keterbatasan kita. Jadi kita bisa saja ya dalam perjalanan hidup ini melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, adakah kita mau memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan kita? Ya. Nah, Daud memohon pengampunan ya kepada Tuhan. Dia menyadari ya bahwa dia pun melakukan
dosa, bahkan dikatakan sejak masa mudaku, ya, sejak masa muda. Menyadari kesalahan sesuatu yang penting, menyadari dosa sesuatu yang penting, sebab jika kita terus berada di dalam dosa, di dalam kesalahan, di dalam jalan yang sesat, yang tidak benar, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di ayat 5 dikatakan begini, "Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu." Ya, berarti kita perlu menyadari perjalanan hidup kita, manakala perjalanan hidup yang sedang kita jalankan ini salah, keliru, atau dosa yang kita lakukan, maka perlu kita mohon pengampunan. Nah, persoalannya adalah ada kalanya kita tidak mau jujur di hadapan Tuhan, tidak mau jujur di hadapan sesama. Ya, kita kadang merasa jalan kita sudah benar. Kita merasa apa yang kita pikirkan, kita lakukan, kita perkatakan ada dalam kebenaran. Sehingga kita bisa begitu ngotot mempertahankan diri. Padahal ya, kita ada di dalam kesesatan atau jalan yang keliru. Jadi perlu kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan ya atas segala dosa dan kesalahan kita, ya. Kita datang kepada Dia. Tentu ini sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Di ayat 7 dikatakan, "Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat." Dosa-dosaku, pelanggaranku. Ya, memang yang menjadi penghalang berkat bagi kita adalah dosa. Firman katakan Tuhan bukan kurang tajam, ya, melihat kita, bukan kurang jelas mendengar, ya, seruan kita, bukan kurang panjang tangannya untuk menolong kita, ya, tidak. Tetapi yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan adalah dosa. Jadi perlu kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, sebab kita harus menyadari bahwa kita ini manusia lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Bahkan oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya, kita sudah terkontaminasi dengan dosa itu. Nah, inilah butuh proses untuk kita hidup suci, kudus, ya, progresif. Jadi kita menyadari kesalahan-kesalahan kita dan memberikan diri kepada Tuhan untuk dibentuk oleh firman. Ya, berarti kita harus berani berkata kepada Tuhan, "Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Bawalah aku Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu." Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ya, mengapa Daud ya mau datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahannya, karena dia tahu siapa Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang maha kasih, dan Tuhan yang mau mengampuni segala dosa dan kesalahan. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan katakan, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Ia setia dan adil, dan Ia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, tetapi memang jujur kita harus akui, seringkali kita begitu sulitnya mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, inilah pengaruh, ya, kedagingan kita, pengaruh kuasa kegelapan, ya, supaya kita jangan ada di dalam kebenaran. Nah, kita tahu bahwa Allah sesungguhnya maha pengasih dan maha pengampun. Dia baik. Lihat di ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya
dan peringatannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. Kalau kita datang, mohon pengampunan, dan kita menyadari jalan kita sesat, Tuhan itu baik dan benar, Dia akan menunjukkan jalan yang benar. Ya, hanya persoalan adalah adakah kita kerendahan hati kita? Adakah kita menjadi pribadi yang rendah hati? Kesulitan kita tidak bisa berjalan dalam kebenaran karena nggak ada kerendahan hati. Nah, jelas sekali di sana dikatakan, ya Tuhan itu baik dan benar sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, yang membimbing orang-orang yang rendah hati. Rendah hati mau menuruti perintah Tuhan. Rendah hati mau menuruti hukum-hukum Allah. Rendah hati mau mendengar ya pengajaran daripada Tuhan. Rendah hati mau menerima ya kebenaran. Kalau berbicara tentang kerendahan hati, kita secara manusia harus jujur ini. Ya sulit sekali juga ya jadi rendah hati ya. Betul ya Bapak Ibu? Yang di rumah mungkin ada suami istri di sebelah atau dengan anak, dengan teman. Yang di gereja coba lihat kiri kanan dan katakan rendah hati ya. Rendah hati ya. Halo. Orang yang tidak memiliki rendah hati ini, aduh sangat-sangat ini ya sedih. Karena apa? Ya satu misalnya begini, baru salah tanggap aja karena nggak ada kerendahan hati dia udah tersinggung gitu, sakit hati. Jadi orang yang rendah hati itu menurut saya ya mudah tersinggung, itu salah satu cirinya. Mudah tersinggung, sakit hati, tidak mau mengampuni, ya maunya posisinya di atas, maunya merasa diri benar. Nah itu bagaimana bisa berjalan dalam kebenaran? Misalnya kita datang, hei Bung, jalanmu salah. Ah siapa lo? Nasihatin gua. Lah gimana mau jalan benar? Coba ada kerendahan, iya benar, gimana kesalahan saya? Oh ini loh, oh ya makasih, Anda sudah menasihati saya. Kembali jadi jalan kebenaran. Jadi jangan menutup diri untuk nasihat ya, amin. Jangan menutup diri untuk kebenaran. Rendah hati itu maulah menerima kebenaran, mau mendengar suara orang lain, ya, mau membuka hati untuk kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ya kita datang kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan ya memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan ya tidak mengungkit-ungkit kesalahan kita. Kamu udah salah, udah kamu tidak layak, tidak. Ya kalau kita datang minta ampun, ya dengan rendah hati datang kepada Allah, ya maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran itu, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kesesatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga kita melihat ini yang menarik juga ya, ayat 14. Kita baca bersama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang ketiga adalah kita tahu ya bagaimana hubungan karib dengan Allah. Nah begini Bapak Ibu, kalau kita punya sahabat, kemudian kita melakukan kesalahan kepada sahabat kita, karena kita kenal siapa sahabat ini, ya kita bergaul dengan dia, kita mengerti tentang dia. Nah bagaimana mungkin kita berdiam diri dengan sahabat kita, di mana kita sudah melukai hatinya. Dan ketika kita datang kepada sahabat kita, karena ada pergaulan karib, hubungan karib, hidup yang bersama-sama dengan dia, niscaya sahabat kita akan menerima kita. Dia akan senang dengan pernyataan kita bahwa kita misalnya melukai hatinya. Nah, bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, bergaul karib dengan Tuhan, ini sangat penting. Begini Bapak Ibu, kalau saya misalnya saudara punya sahabat, tapi saudara tidak jujur dengan sahabat saudara, itu sangat melukai hati. Saudara tidak terbuka dengan sahabat saudara. Bahkan saudara ya mau bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu kepada sahabat saudara. Itu namanya saudara bukan sahabat yang baik. Sahabat itu bergaul karib ya, teman
hidup bersama, berjalan bersama, ya biasanya di situ kita curhat, terbuka, ya. Jadi kita benar-benar tahu siapa sahabat kita. Untuk itu Bapak Ibu, ya mari kita bergaul karib dengan Dia. Ya, mari kita terbuka kepada Dia. Allah kita adalah Allah yang baik. Jikalau kita bergaul karib dengan Dia, niscaya ya Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Dia akan memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Ya, terlebih kalau kita melihat perjalanan hidup ini seperti ya di mana kita sedang melakukan perjalanan, ya misalnya ke berbagai daerah atau berbagai negara kan, kita belum tahu tempat itu. Dan ada yang akan menuntun kita. Ya kira-kira begitu. Jadi perjalanan hidup ini dituntun oleh Tuhan karena kita bergaul karib dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti setiap perjalanan hidup kita ya kita akan alami ya ketenangan, kedamaian dan bahkan sampai kepada tujuan. Ya amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud, hamba Allah ini. Dia menyadari dosa-dosanya, dia mengakui, ya, dia datang. Yang kedua, dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang baik, yang mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dan yang ketiga kita lihat dia mau terus hidup bergaul karib dengan Allah. Tuhan memberkati kita.